Mengenal bagian-bagian part mobil Timor. Berikut adalah istilah-istilah pada mesin dan bagian-bagian mesin yang dirasa perlu kita ketahui. 1. DOHC Double Overhead Camshaft disebut juga Twin Cam. 2. Dua camshaft dalam satu cylinder head. Pada Timor, diaplikasikan pada S515i yang menggunakan teknologi injeksi pada sistem pembakarannya. 2. Single Overhead Camshaft. Satu camshaft dalam satu silinder head, pada Timor diaplikasikan pada S515 yang menggunakan teknologi karburator pada sistem pembakarannya. 3. ECU DOHC Engine Control Unit, dikenal juga dengan EMS atau Engine Management System, adalah sistem elektronik yang mengontrol beberapa aspek pada mesin. ECU menentukan jumlah bensin, waktu pengapian dan beberapa parameter lain yang dimonitor oleh sensor yang ada di mesin yang memberikan signal berupa besaran arus atau resistansi. Letaknya kurang lebih di bawah tape mobil, di dalam kabin. 4. TPS DOHC Throttle Position Sensor, adalah sensor yang digunakan untuk memonitor posisi throttle pada mesin. Sensor ini biasanya berbentuk potensiometer yang berubah-ubah nilai resistansinya sesuai dengan posisi daripada flap. Signal yang dihasilkan kemudian dikirimkan ke ECU sebagai input untuk mengontrol waktu pengapian dan waktu injeksi. Biasanya terletak pada throttle body bagian butterfly spindle, flap throttle, sehingga dapat secara langsung memonitor posisi bukaan dari flap tersebut. 5. ATS DOHC Air Temperature Sensor, sensor yang berfungsi untuk menghitung temperatur udara yang masuk. Letaknya pada belalai gajah 6. MAP Sensor DOHC Manifold Absolute Pressure Sensor, adalah sensor yang menghasilkan informasi tekanan secara instan yang digunakan untuk menghitung kepadatan udara air density, dan menentukan air mass flow rate yang kemudian digunakan ECU untuk menghitung jumlah aliran bahan bakar yang sesuai. Data-data lain yang diperlukan untuk kendaraan yang menggunakan MAP sistem adalah speed density, putaran mesin, dan temperatur udara. Letaknya di atas pipa AC, di ruang mesin, berbentuk kotak hitam ukuran sebesar korek A7. WTS DOHC Water Temperature Sensor, sensor yang berfungsi untuk menghitung temperatur air pendingin yang bersirkulasi di dalam mesin. Letaknya di dekat transmisi 8. ISC DOHC Idle Speed Control, adalah part yang berfungsi untuk menjaga idle putaran mesin pada saat beban lain menyala, seperti AC dan power steering. Berfungsi juga sebagai automatic choke pada saat mesin dingin. Pada Timor karburator, alat yang kurang lebih berfungsi sama dikenal dengan nama vakum triple A. 9. HLA DOHC SOHC Hydraulic Latch Adjuster, adalah part yang berfungsi untuk menjaga celah bukaan katup klep agar tetap 0,00 mm. Dengan adanya part ini, Timor kita tidak akan pernah setel klep letaknya di dalam silinder head, jumlahnya 16 untuk DOHC, 8 untuk ignition timing. Waktu pengapian DOHC SOHC adalah waktu pengapian spark ignition yang terjadi pada combustion chamber pada saat power stroke relatif terhadap posisi piston dan kecepatan angular crankshaft. Setting yang tepat akan mempengaruhi ketahanan mesin, keiritan bahan bakar dan performa mesin. Untuk DOHC standar pengapian 8 tanda kurang lebih 2 derajat, untuk standar pengapian 4 tanda kurang lebih 2 derajat. 10. Timing belt DOHC SOHC, part yang berfungsi untuk mengontrol timing dari katup. Timing belt menghubungkan crankshaft dengan camshaft yang kemudian mengontrol buka dan tutupnya katup. Letaknya di samping kiri silinder head, bentuknya belt yang bergigi pada bagian dalamnya. Pada penggantian timing belt disarankan untuk sekalian mengganti idlernya. 11. Radiator DOHC SOHC adalah alat yang didesain sebagai heat exchanger atau untuk mentransfer energi panas dari satu media ke media lain untuk keperluan pendinginan atau pemanasan. 12. Termostat itu fungsinya ada 2. Sebagai regulator kapan air yang sudah didinginkan dialirkan ke blok mesin. Atau dalam kata lain, pada temperatur berapa air di blok mesin seyogyanya diganti degen air dari radiator. B. Pemisah air di blok mesin panas agar tidak tercampur degen air yang sedang didinginkan, radiator, supaya air di radiator mendapat cukup waktu untuk didinginkan ke temp yang diinginkan. Kalau termostat dicopot, pada saat mesin dingin, temp air akan lama naik ke operating temperature, bahkan mungkin tidak pernah kalau dari dingin langsung jalan cruising di jalan bebas hambatan. Dampak negatifnya, temperatur blok mesin, bukan temp air, tidak akan pernah optimal.
benda bergerak dan bergesek piston, ring, dan silinder lining tidak akan mencapai clearance yang sempurna karena pemuaian metal tidak sempurna pula. Akibatnya mesin ngempos, berat dan menjadi boros sama dengan lebih besar dari bukan karena ECU mendetek mesin dingin jadi akan mensuplai BBM lebih banyak, mitos berat itu. B. Pada saat mesin dingin, kalau langsung kena macet, kalau sistem pendinginan, radiator dan kipas mumpuni, air yang melewati radiator akan didinginkan sesuai melebihi yang diinginkan dan langsung dialirkan kembali ke blok mesin. Akibatnya temp air bisa sesuai operating temp atau di bawahnya. Kalau sistem pendinginan tidak mumpuni, air yang melewati radiator tidak akan punya cukup waktu untuk didinginkan, akibatnya air yang masih panas akan dialirkan kembali ke blok mesin. Akibatnya lama-lama temp air merambat naik dan temp akan bekerja di atas operating temp, dan bisa terjadi overheat juga. Dampak negatif lainnya, kipas pendingin akan bekerja terus, karena water temp sensor yang di blok mesin akan mendeteksi temp di atas operating temp terus-menerus dan akan men-trigger kipas untuk bekerja. FYI ECU steady timor diset agar kipas pendingin bekerja di temp 91 C dan stop di 87 C. Tapi tidak berarti temp tidak pernah mendekati 100 C, sudah dibuktikan Degen Water Temp Gauge kalau temp air timor, SOH dan DOHC, bisa mencapai 100 C dalam kondisi macet-macet parah. We is okay selama sistem pendingin under pressure dan ada coolant utek meningkatkan titik didih. Timor yang sudah diremap pakai TPC kipas pendingin diset menjadi 85 C off dan 88 C on, untuk menghindari temp air yang berlebihan dalam kondisi macet. Kipas pendingin akan bekerja lebih lama dari biasanya, but that's the price we have to pay, kecuali mau ganti radiator Degen size yang lebih besar.